A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi sadri wa yassirli wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat-sahabatku, saudaraku, dimanapun Anda berada. Bagaimana kabar saudaraku pada malam hari ini? Pada malam minggu yang tentunya santai setelah habis sholat Isya. Nah, sahabat-sahabatku, saudaraku, dimanapun Anda berada. Pada malam hari ini, saya ingin mengajak saudaraku, sahabat-sahabatku untuk memikirkan, merenungkan kasih sayang ibu sepanjang masa. Nah, jadi kasih sayang seorang ibu itu sepanjang masa. Artinya, sepanjang dia hidup di dunia ini, kasih sayangnya tak akan pernah putus terhadap anak-anaknya yang dia kandung dari dalam perutnya sampai dia dewasa, sampai anaknya menikah menjadi orang tua. Jadi hidup ini adalah bergulir, laksana sebuah bola, bergulir terus sampai datangnya hari kiamat. Nah, inilah hidup dan kehidupan ini, berputar, berganti silih berganti sampai datangnya yaumil kiamah, hancurnya alam semesta ini sesuai dengan apa yang telah Allah janjikan. Nah, jadi hidup ini hanyalah sementara. Kalau kita lihat orang tua kita dari dalam kandungan diliputi dengan kasih sayang sampai dia berjuang mempertaruhkan nyawa hanya sekedar untuk melahirkan anak yang dia sayangi. Dia pertaruhkan nyawanya antara hidup dan mati. Bukankah banyak ibu-ibu yang meninggal dalam keadaan melahirkan? Bagaimana dia berjuang untuk melahirkan anaknya ke permukaan bumi ini, yang apabila lahir dengan selamat disambut dengan tawarian, disambut dengan rasa syukur kepada Allah karena dia telah memiliki seorang anak. Nah, kasih sayang yang dia berikan ikhlas tanpa mengharap imbalan. Dari kecil sampai dia dewasa, sampai dia kuliah, tetap diliputi dengan rasa kasih sayang. Andai kata anaknya pada malam hari belum juga datang ke rumah, maka dia akan diliputi dengan rasa cemas, diliputi dengan rasa gelisah, menunggu anak kesayangannya selamat datang ke rumah. Nah, coba pikir. Makanya kalau ada kawan saya mengeluh anaknya bandel, itu saya jawab aja, ingat aja kamu waktu kecil, waktu kamu sudah akil balik, bagaimana kamu terhadap orang tuamu? Nah, itu yang dirasakan oleh orang tuamu. Kalau kau bandel, kalau kau suka melawan, itulah yang dirasakan orang tuamu. Mana itu jawaban saya. Jadi di sini sahabat-sahabatku, saudaraku, makanya Allah dalam firman-Nya berkata, jangan katakan uffin. Uffin itu apa? Jadi untuk mengatakan kepada orang tua kita tidak boleh, apalagi terhadap ibu kita yang sudah mengandung 9 bulan 10 hari, menahankan sakit,
tidur tak nyaman, berjalan tak nyaman, duduk tak nyaman, tapi demi buah hati kesayangannya dia tahankan tanpa mengeluh. Coba lihat sahabatku, saudaraku, baru disuruh 2 kali, 3 kali, 4 kali sudah mengeluh. Aku aja disuruh. Nah, jadi mengeluh. Sementara orang tua tidak pernah mengeluh, membesarkanmu dari bayi sampai engkau menikah, sampai engkau mempunyai anak, menggantikan kedudukan mereka. Jadi sahabat sudah jadi orang tua sahabat menjadi kakek nenek. Jadi udah bergeser. Saudara sudah merebut kedudukan orang tuamu menjadi orang tua. Orang tuamu bergeser kedudukannya menjadi kakek nenek. Kalau sahabatku sudah punya anak, maka dia menjadi cucu. Nah, kasih sayangnya ke cucunya, ke anaknya. Anak, adakah bisa seperti itu? Ikhlas dengan senang hati menyenangkan kedua orang tuanya sampai orang tuanya meninggalkan dunia ini. Hanya gara-gara beda paham, ikut aliran ini. Tidak boleh tahlilan, tidak boleh berdoa setelah sholat, tak ada dicontohkan Nabi. Akhirnya orang tua diusir dari rumah. Apakah itu yang dicontohkan oleh Nabi kita, Rasul kita, Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam? Memang sudah seperti disabdakan oleh Nabi kita bahwa umatnya akan terbagi ke dalam 73 golongan. Hanya satu yang benar-benar mengikuti jejak Nabi kita, Rasul kita, Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Siapa itu? Yang paham akan Al-Quran dan hadis. Jadi hadis itu, Al-Quran itu adalah bacaan. Yang kedua, memikirkan. Yang ketiga, merenungkan. Yang keempat, menghayati. Maka akan pahamlah dinnya Allah. Jadi umat Islam tidak terpecah belah. Umat Islam itu satu kesatuan. Tapi di akhir zaman umat Islam itu terpecah-pecah, laksana buih di lautan. Banyak tapi tiada arti. Tiada arti. Sudah masuk di zaman kita sekarang? Sudah masuk? Sudah. Makanya kalau saya ingat ceramah-ceramah ustaz-ustaz zaman sekarang, jadi saya berpikir benar hadis Nabi bahwa di satu saat ilmu agama itu akan diangkat. Apakah ilmu agama itu tidak ada? Ada ilmu agamanya itu. Dan dia akan apa? Paham akan dinnya Allah, paham akan ajaran Nabi kita, Rasul kita, Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, inilah yang diangkat. Semakin lama orangnya akan semakin sedikit, semakin lama orangnya akan sedikit, sehingga tiada lagi orang yang akan menyampaikan ajaran Nabi kita, Rasul kita seperti yang dibimbing oleh Nabi kita. Akan hilang satu persatu. Inilah yang disebut diangkat ilmu agama. Nah, sehingga yang ceramah orang yang hanya hafalan. Hanya hafalan. Tanpa dia mempraktikkan dan memahami isi daripada Al-Quran. Nah, jadi di sini sahabat-sahabatku, saudaraku, dimanapun Anda berada, Allah anugerahkan pikiran itu di atas, bukan di kaki.
Kenapa? Kenapa Allah itu meletakkan pikiran kita itu di atas? Kenapa tidak di kaki? Kenapa tidak di perut? Kenapa? Karena kepala adalah bagian yang teratas dari tubuh manusia. Artinya pikiran itu dimuliakan Allah. Allah tidak letakkan, Allah tidak berkehendak pikiran ini diletakkan di bawah, di kaki. Karena kaki ini suka memijak tempat-tempat yang kotor, suka dibawa ke tempat-tempat maksiat, suka dibawa ke tempat-tempat berjudi, suka dibawa ke tempat-tempat minuman keras. Inilah kaki ini. Yang mendukungnya siapa? Tangan. Tangan ini yang mendukungnya. Makanya pikiran ini harus memerintahkan anggota badan untuk mengikuti sunnatullah. Harus mengikuti ajaran Nabi kita, Rasul kita, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, makalah pikiran itu diletak di atas. Artinya tidak ikut-ikutan, tidak dibujuk-bujuk, tidak dirayu-rayu, tapi atas kesadaran sendiri untuk memperbaiki diri, untuk memperkuatkan iman hakul yakin kepada Allah. Karena pada suatu saat, mau tidak mau, suka atau tidak suka, siap atau tidak siap, sahabat-sahabatku, saudaraku akan meninggalkan dunia ini. Dunia ini, dunia luas, dunia kecil, dunia luas. Itu yang akan sahabat-sahabatku, saudaraku tinggalkan. Jadi di mana kesenanganmu? Di mana kehebatanmu? Di mana kesedihanmu? Di mana kesusahanmu? Tak ada. Tak ada. Orang yang beragama tidak ada rasa senang, tidak ada rasa susah, yang hanya ada adalah Allah yang mengatur hidupku. Allah yang mengatur kehidupanku. Allah yang mematikanku. Allah yang menghidupkanku. Allah yang mempermudah aku untuk beramal. Nah, jadi di sini sahabat-sahabatku harus selalu berpikir, jangan hanya ikut-ikutan. Karena yang akan masuk kubur, yang akan masuk ke dalam tanah itu, ya sahabatku, saya, jasad ini. Yang akan mempertanggungjawabkan ini yang ngomong ini. Jadi kasih sayang ibu, jangan pernah saudara berkata kasar, jangan pernah membentak, jangan pernah menelantarkan ibu, jangan melantarkan orang tua. Liputilah dengan kasih sayang. Karena yang kita harapkan adalah di akhir kalam kita mengucapkan kalimat La ilaha illallah. Salah satu yang menyebabkan kita susah untuk mengucapkan kalimat tauhid La ilaha illallah karena melawan orang tua, karena membentak orang tua, karena melantarkan orang tua. Jadi selagi ada waktu, cepat-cepatlah minta maaf lahir dan batin, dan ditanamkan dalam diri tidak ingin mengulang lagi yang disebut dengan taubatan nasuha. Karena sesuai dengan sabda Nabi kita, Rasul kita, Nabi Muhammad SAW, kepada siapa saya harus melimpahkan kasih sayang? Kepada ibumu, ibumu, ibumu. Kepada siapa lagi? Baru ayahmu. Semoga
sahabat-sahabatku, saudaraku, dimanapun Anda berada, yang setia mengikuti renungan kehidupan ini, Allah memberikan hidayah, petunjuk ke jalan yang lurus, jalan yang dirahmati dan diridhoi, bukan jalan-jalan yang dimurkai dan jalan yang disesatkan. Dan apabila ada sahabat-sahabatku yang sakit, marilah kita bersama-sama mendoakan mereka supaya mereka Allah sembuhkan, diangkat penyakitnya, dipulihkan seperti sedia kala. Akhirul kalam, saya akhiri dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.